Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, Stambuk F11118155. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi bahaya kecelakaan dan kesehatan kerja konstruksi. Ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Risiko ketiga sendiri adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Untuk mengurangi risiko yang akan terjadi pada suatu proyek konstruksi, dilakukanlah sebuah manajemen risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi bahaya apa saja yang dapat timbul dari suatu pekerjaan proyek konstruksi. Manajemen risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko dan mengendalikan risiko. Penilaian tingkat risiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya peristiwa bahaya K3 dengan keparahan, kerugian, atau dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Manajemen risiko sendiri dapat dimulai dengan menganalisa atau mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Analisa risiko merupakan suatu kegiatan yang menguraikan suatu risiko dengan cara menentukan besarnya kemungkinan dan tingkat keparahan dari akibat atau konsekuensi suatu risiko bahaya. Terdapat 5 cara pengendalian risiko K3, itu yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa teknik, yang keempat pengendalian administrasi, dan yang kelima alat pelindung diri atau APD. Yang pertama eliminasi, yaitu mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material atau bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Kemudian yang ketiga substitusi atau mengganti dengan metode yang lebih aman dan atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik, melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat pengendalian administrasi, yaitu pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Yang kelima yaitu APD atau alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh semua pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dengan adanya pengenalan risiko sejak awal, hal ini dapat membantu seluruh pihak yang berada dalam proyek atau tempat kerja untuk mengurangi risiko bahaya yang kemungkinan akan terjadi, serta kerugian-kerugian lainnya yang akan timbul, dan diharapkan pihak yang bersangkutan dapat sadar akan bahaya dan dapat menerapkan manajemen risiko K3 dan mengutamakan K3. Jenis bahaya pada pekerjaan konstruksi, yaitu yang pertama bahaya fisik, kemudian bahaya biologis, kemudian bahaya kimiawi, kemudian bahaya teknologi, bahaya psikososial, dan kombinasi bahaya. Jenis bahaya yang paling umum dan yang sering terjadi adalah bahaya fisik yang mencakup setidaknya 15 identifikasi bahaya. Ketidakaktifan fisik atau physical inactivity dikarakteristikan dengan kurang geraknya para pekerja konstruksi karena tuntutan pekerjaan. Ini umumnya terjadi pada tenaga kerja ahli yang cenderung duduk dalam kurun waktu yang lama seperti staf proyek dan operator crane. Akibat dari ketidakaktifan fisik dapat berupa sakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker dan obesitas. Selain itu, ketidakaktifan fisik juga sering diasosiasikan dengan peningkatan keluhan dan gangguan muskuloskeletal seperti sakit leher, bahu, dan punggung.